Mulai, Bu. Selamat sore Bu Sari. Selamat sore, Bu Suma. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Sari, sebenarnya eh, ada yang ingin saya obrolin sama Bu Sari. Cuman saya merasa nggak enak gitu Bu Sari. Em, Gimana ya? Tapi kalau saya nggak cerita, saya rasanya beban gitu Bu Sari. Oh gitu, Bu. Cerita Iya, aja, Bu. Gak apa-apa nggak kok. Saya pasti dengar, Bu. Emang Ibu mau cerita tentang apa? eh, tentang ini Bu Sari. Kemarin kan ada supervisi gitu. Kita Mm-mm. kan apa ya? Kita refleksi diri kita. Nah, pada saat uh, merefleksi diri itu, pada waktu uh, menilai diri kita ya, di sana saya merasa kurang pada saat menjalin hubungan dengan orang tua siswa seperti itu Bu Sari. Oh, begitu. Begitu, Bu Sumaya. Baik, Ya, Bu Suma kan mengatakan kurang dalam menjalin kerjasama dengan orang tua murid. Nah, di sini jalinan kerjasama seperti apa yang Bu Suma harapkan? uh, mungkin dengan menghadirkan orang tua murid gitu mungkin Bu Sari ya. Sepertinya kalau di kelas itu pembelajarannya monoton seperti itu saja Bu Sari. Uh, Kalau di kelas saya yang sebagai pemateri itu kan kita aja yang jadi apa sebagai wali kelas seperti itu Bu Sari. Kita di SD untuk semua mapel itu dibebankan pada guru kelas seperti itu Bu Sari. Pada waktu Oh, dapat pelajaran matematika, saya yang ngajar Bu Sari. Terus pada waktu dapat pelajaran IPA, saya juga yang ngajar Bu Sari. Bahasa Indonesia dan sebagainya itu cuman saya yang ngajar Bu Sari. Bedanya pada waktu pembelajaran eh, PJOK sama agama Hindu aja yang beda gurunya Bu Sari. Seperti itu. oh begitu. Jadi iya, mungkin saya ingin siswa saya itu, eee, refresh gitu Bu Sari, biar mereka lebih terbuka, dengan narasumber-narasumber baru seperti itu misalnya, Bu Sari. Oh, seperti itu. Ya, kan Ibu mengajarnya di SD, Bu. Jadinya mungkin semua semua mata pelajaran, setiap Ibu masuk kelas, Ibu saja yang dilihat. Seperti Nika ya, Bu ya? Iya benar Bu Sari, Ya, mungkin ya. dengan itu mereka menjadi, bosan ya mungkin lihat saya aja terus seperti itu. Oh, Ya begitu. ya Bu. Berarti selama ini Bu Suma kira-kira Bu Suma ya, ada di angka berapa Bu? Misalnya rentangan angka 5 sampai 9, Ibu kira-kira di angka berapa Bu? Kalau di antara 5 sampai 9 Bu Sari ya mungkin, nilai saya masih tergolong rendah Bu Sari, eee, di angka 6 mungkin Bu Sari. Nah, baik Bu, di angka 6 Bu ya. Iya, Terus angka berapa yang ingin kedepannya Ibu dapatkan Bu? kalau saya sih, pengennya ya Bu Sari, biar di atas angka 6, angka 9 lah, biar kelihatan, pembelajaran itu lebih menyenangkan bagi siswa, seperti itu Bu Sari. Oh, seperti itu di angka 9 Bu ya.
Iya, Nah, kalau bisa sih Bu Sari, tapi itu kan ya, penilaiannya dari kepala sekolah Bu Sari. ya, Jadi benar benar benar. heeh, mungkin, Ya, saya cuman bisa menyiapkan diri saya, dengan apa ya, metode-metode yang lebih menarik mungkin Bu Sari ya? ya, benar benar benar. Benar benar Bu Suma, benar. Nah, Ibu bilang di angka 9 tadi Ibu ya. Nah, Iya. kira-kira Bu Suma ke depannya apa yang ingin dilakukan untuk mencapai target angka 9 itu, Bu? Untuk mencapai angka 9 itu, kalau dalam bayangan saya Bu Sari ya, Nggih. sementara ini, saya ingin sekali, menghadirkan orang tua siswa sesuai dengan profesi mereka masing-masing, ataukah beberapa ya, mungkin, misalnya, ada orang tua siswa yang bekerja di bidang kesehatan mungkin ya, mungkin dia bisa memberikan, pengarahan tentang, bagaimana menjaga kesehatan, apalagi, saya kan ngajarnya di kelas 6 tuh Bu Sari. Iya, Mereka kelas kan 6 Bu sudah ya? mulai iya, mereka kan sudah mulai mengenal yang namanya, istilah pubertas seperti itu. Iya, Nah, dari masa pubertas itu mungkin, eee, yang diperlukan itu adalah bagaimana cara mereka menjaga kebersihan mereka, lalu merawat diri mereka, terus menjaga, apa, kan ada yang sudah mengalami menstruasi seperti itu Bu Sari. Mungkin oh, dengan bagaimana cara menjaga, kebersihan dari organ tubuh mereka, seperti itu Bu Sari. Itu mungkin untuk yang di kesehatan Bu Sari. Terus, saya juga ingin, apa ya, menghadirkan orang tua siswa, pada saat pembelajaran, kewirausahaan mungkin Bu Sari, di sini juga ada sih beberapa orang tua siswa itu, yang, apa ya, memiliki usaha, sendiri seperti ukiran gitu Bu Sari. Di sini kebanyakan orang tua siswa itu sebagai, eee, produsen, eee, hmm. menghasilkan, apa Suma? dengan mulai apa ya, hal-hal yang diperlukan seperti misalnya, bagaimana, berapa modal, lalu bagaimana mencari keuntungan, seperti itu Bu Sari. Iya, Yang penting lagi satu itu sih, saya ingin menghadirkan, ini, apa, ada sih satu orang tua siswa itu, yang, bapaknya kebetulan jadi polisi itu, saya ingin, menghadirkan juga untuk memaparkan tentang narkoba dan bullying seperti itu, Bu Sari. iya, memperkenalkan mereka berarti ya, Bu ya? Iya, tapi itu, cuman masih terlintas di pikiran saya, mungkin nggak ya itu terjadi? Itu sih, cuman pengen biar, itu semua bisa saya lakukan dan bisa, eee, apa ya, bisa bermanfaat untuk murid saya, mungkin seperti itu, Bu Sari. Ya, baik-baik Bu Suma. Terus bagaimana Bu Suma bisa melihat kemungkinan yang terjadi itu? Eee, mungkin, dalam hal ini ya, Bu Sari ya, tidak selalu mendapat tanggapan yang positif ya, Bu Sari. Mungkin ada Hmm, juga yang, beranggapan negatif seperti itu. Saya sih memikirkan 2 kemungkinan, Bu Sari. Kalau saya pikirkan tanggapan positifnya ya, eee, murid saya, menjadi lebih terbantu gitu, Bu Sari. Terus, di samping itu, mereka menjadi refresh dengan, apa yang mereka dapatkan dengan suasana yang baru, seperti itu, Bu Sari. hmm, Kalau, apa namanya, me mungkin sisi negatifnya ya, cuman, mungkin ada beberapa teman gitu, yang merasa
apa ya, tindakan yang saya lakukan itu terlalu berlebih gitu Bu Sari. Jadi, ya mungkin seperti itu kendalanya Bu Sari. Oh, begitu. Ya, ya Bu, ya Bu. Terus eh eh bayangan waktu yang Bu Suma butuhkan kira-kira berapa lama Bu untuk itu Bu? Yang saya butuhkan, mungkin satu kegiatannya itu 1 hari. Artinya dalam sehari, saya menghadirkan 1 orang siswa. Mungkin tidak sepenuhnya sih Bu Sari, artinya dari jam mengajar A sampai Z-nya dengan orang tua siswa tidak sepenuhnya sih seperti itu, cuman, dalam sehari saya ingin menghadirkan, 1 orang siswa 1 orang orang tua siswa seperti itu. Kalau misalnya saya menghadirkan, 3 profesi itu mungkin waktu yang dibutuhkan, minimal lah Bu Sari ya, 3 hari mungkin Bu Sari. Hmm, Mmm, 3 hari. iya Berarti per sekali datang itu sehari maksud Ibu gitu? iya, sekali mereka datang, Hmm, mungkin yang profesinya sebagai polisi di hari sekarang, lalu ke berikutnya, di hari ke berikutnya itu yang profesinya sebagai, eee, produsen gitu mungkin Bu Sari. Yang ke hmm, berikutnya mungkin itu yang saya hadirkan, eee, yang sebagai perawat, dan mungkin saya sesuaikan dengan ini Bu Sari, dengan, materi pembelajaran pada saat itu. Seperti, apa ya, pubertas seperti itu kan, saya harus mendatangkan mereka yang sebagai perawat, seperti itu Bu Sari. baik, baik. Baik, Bu. Berarti ya anggap dah kalau tiga orang yang Ibu hadirkan berarti 3 hari Ibu menghabiskan waktu seperti itu ya, Bu ya. Iya iya, seperti Ya, itu Bu Sari. lalu rencana Ibu kapan ya kira-kira akan dilaksanakan? Rencananya, mungkin, pada saat, mulai pembelajaran Bu Sari, setelah MPLS ini. Kita sesuaikan dengan, materi pembelajaran yang, sesuai dengan saat itu, seperti itu Bu Sari. Berarti setelah MPLS saya anggap hari Senin berarti Ibu ya, Senin depan berarti Ibu ya. Iya Bu Sari. Ya, terus kalau seperti itu, eh, apa yang paling mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini, Bu? Yang paling mungkin saya lakukan dalam waktu dekat, saya mungkin akan, apa ya, menyampaikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah seperti itu Bu Sari. Kalau beliau mengizinkan dengan kegiatan itu, jadi, kegiatan itu dapat saya laksanakan seperti itu Bu Sari. Lalu setelah itu, mungkin akan, saya menghubungi, orang tua siswa yang, bekerjanya sesuai dengan profesi yang tadi saya sebutkan itu Bu Sari. Kalau yang sebagai Hmm, perawat saya hadirkan kapan, seperti itu. Saya ya, menghubungi mereka seperti itu secara pribadi mungkin Bu Sari. baik baik Bu ya. Terus apa yang Ibu dapat dari percakapan kita tadi ini, Bu? Dari percakapan ini Bu ya, saya merasa, eee, lebih terinovasi Bu Sari. Awalnya saya bingung, bagaimana sih sebaiknya saya, mmm, menjalin, kerjasama dengan orang tua siswa, apa sih kegiatan yang harus saya lakukan, seperti itu Bu Sari. Jadi, dari obrolan hari ini, saya merasa bahwa, eee, apa ya, saya mendapatkan,
suatu inspirasi gitu Bu Sari ya. Jadi saya bisa menjalin kerja dengan orang tua siswa itu berupa itu Bu Sari, menghadirkan mereka sebagai narasumber di sekolah seperti itu Bu Sari. Ya, berarti termasuk programnya Ibu ya. Iya Bu Sari, seperti itu Hmm. mungkin ya. Baik Bu Suma, Eh, saya tidak sabar Bu sebenarnya Bu, ingin dengar hasil dari program yang Ibu inginkan ini. Ya, pokoknya tidak sabar ingin melihat hasilnya itu bakal seperti apa. Seperti itu, Bu. Kalau begitu, karena Ibu rencananya setelah MPLS, berarti minggu depan, Bu, ya? Iya Bu Sari. Ya, kita berjumpa lagi, Bu, untuk minggu depan untuk membahas ini, Bu. Bagaimana hasilnya, Bu? Oh iya Bu Sari, tenang aja. Nanti saya akan bercerita sama Bu Sari setelah saya melakukan kegiatan tersebut, bagaimana perasaan siswa saya, terus eh, apa yang mereka rasakan. Mungkin saya akan bisa ceritakan sama Bu Sari seperti itu ya Bu Sari. Iya, Bu. Ya, seperti itu dah, Bu. Saya tidak sabar, Bu. Benar-benar pengen gimana ya hasilnya nanti, Bu? Iya deh Bu Sari. Ya, Nanti minggu depan saya ceritakan sama Ibu ya. ya, Bu. Sama-sama, Bu, Eh, ya. Semoga ya, terima nanti kasih ya Bu Sari ya. ya, sama-sama, Bu. Nanti setelah obrolan ini, semoga ada manfaat untuk ibunya nanti ya. Iya, terima kasih Bu. Oke, sama-sama, Bu Suma. Em, Baik, saya langsung refleksi gitu Bu Sari ya sekarang Iya. ya. Gimana, Ibu? Sudah gini, kira-kira sudah ada gini refleksinya? Eh ini ya, ntar dulu. Saya lihat pertanyaannya dulu. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ya Bu Sari ya? Iya. Dari yang sudah berjalan tadi ya, Tiang lihat alur Tirta itu sudah nampak Bu Sari. Eh, Cuman mungkin belum optimal ya Bu Sari ya. Mungkin masih ada beberapa apa ya pertanyaan yang masih bisa digali di sana Bu Sari. Oh, Tapi seperti untuk itu. alur Tirtanya dari tujuannya sudah, terus apa ya I-nya itu sudah juga, lalu refleksinya juga sudah, terus tanggung jawabnya juga sudah terlihat seperti itu Bu Sari. Terus tadi pada waktu identifikasi masalah juga sudah sih diidentifikasi, cuman itu aja, kurang lagi dikit, artinya pada saat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu mungkin, kurang digali lagi sedikit Bu Sari ya. Ya, Terus, yang masih perlu diperbaiki itu, eee, mungkin ya itu, karena kurangnya pertanyaan seperti itu Bu Sari ya. Jadi, masih pertanyaannya kurang lagi dikit, mungkin belum tergali ininya ya. Tapi nanti saya ketik aja ini Bu Sari ya. iya, Terus tapi untuk pertanyaan yang diajukan sudah sih tadi mengena Bu Sari. Terus yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi, mungkin sudah Bu Sari lakukan ya, eh, dengan membuat beberapa apa pertanyaan gitu, membuat catatan-catatan kecil seperti itu bisa ya Bu Sari ya. Nah, dan ini mungkin Bu Sari yang harus diperbaiki, mungkin pertanyaannya biar terlihat lebih terbuka gitu Bu Sari ya. iya, iya.
Terus untuk umpan baliknya, eee maaf Bu Sari, ini yang pertanyaan untuk koci. Oh, yang untuk koci nanti, itu silahkan Bu Sari aja ya? Ya, nanti setelah gini ya, Heeh. langsung. Apa yang Anda rasakan pada saat di-coaching? Kalau saya sendiri tadi Bu Sari ya, nanti mungkin Bu Sari bisa tambahkan di sana. Yang saya rasakan pada waktu saya di-coach tadi, eee, mungkin jawabannya, gimana ya Bu Sari ya, eee, terlihat kurang, apa ya, jawaban saya mungkin, agak meragukan gitu Bu Sari ya. Jadi terlihat kurang jadinya, kurang maksimal seperti itu Bu Sari ya. Lumayan, soalnya masih lumayan tegang juga Ya, padahal iya, heeh, walaupun iya. sudah berlatih tapi masih tegang rasanya Bu Sari. Nggih, nggih. Yuk, kita lanjut yuk. Iya, baik, Ya, mhm. Sekarang berat berarti ya, sekarang berarti saya ya. Tunggu sebentar, Bu. mhm, Lihat pertanyaannya dulu, Bu, ya. iya, Nah, di sini ya, Bu, ya, kalau dari refleksi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, kan seperti itu, Bu, ya? mhm, Ya, menurut saya sudah berjalan dengan baik, Bu, dan sudah sesuai dengan, bagaimana ya coach dan kuci itu berkomunikasi dengan panduan Tirta itu, Bu. Ya, walaupun ya gitu, Bu, belum maksimal mungkin, Bu, ya. heeh, iya Bu Ya, Sari, ya seperti itu. Kalau dilihat dari penjabaran alur Tirtanya, yang lihat di sana sudah ada, Bu, sudah ada, ya, sudah ada di Tirta itu dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu. Terus, oh lagi 7 menit waktunya. Nah, yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan mungkin lebih apa namanya Bu, bisa kita sama-sama bisa fokus dan apa namanya, tidak tegang, Bu, ya, yang ditingkatkan itu mungkin tidak tegang ya, supaya kita, apa namanya, Bu, kayak, apa sih namanya, Bu, eee apa Bu Sari? supaya sama-sama bisa menggali gitu loh, Bu, Iya, menggali. betul Saya betul juga betul. heeh, menggali, Ibu juga pertanyaannya gini, saya juga biar bisa terbuka seperti ini ke Bu, untuk, Iya, menjelaskan betul Bu apa Sari. kasusnya, seperti itu. Ya, kalau, untuk perasaan saya itu loh, Bu, kalau saya, eee, senang sekali, Bu, senang ya bisa kita, ini loh teknik, eee, coaching dengan alur tirta, seperti itu, Bu. Ya, seperti itu. Terus apalagi ya? Apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, mungkin, lebih apa ya, saya itu bisa lebih terbuka lagi untuk, ini suatu masalah saya, jadinya Ibu bisa apa, lebih, Bu Suma bisa memberikan, banyak-banyak, apa sih namanya Bu, pertanyaan pemancingnya itu, gitu loh Bu. Iya, Ya, jadi terus di sana ya Bu Sari ya. Ya terus ya Bu Sari? gimana? Ya lanjut dulu Bu Sari, ya. Kalau umpan baliknya yang saya rasakan itu, ya itu, senang ya karena kita sama-sama diajak jadinya mengeluarkan, apa permasalahan kita, seperti itu, Bu. Dari permasalahan apa yang kita bahas itu.
Jadinya bisa mencari solusinya. Nah, itu sih dari saya, Bu. Baik Bu Sari. Seperti itu kegiatan kita pada hari ini ya Ya, Bu Sari ya. ya, seperti Berarti itu. iya, nanti kita inikan lagi, latih Ya, lagi, latih lagi. biar bisa kita praktekkan di sekolah sama Ya, teman-teman kita ya. ya, benar sekali Bu Suma. Ya, semoga tidak canggung lagi dan kaku kita untuk berbicara. Oke.